Selanjutnya ini adalah recapnya ya. Jadi kalau dari contoh sebelumnya ya, berarti di sini ya KNN regression algorithm ini ya bisa bekerja dengan baik untuk non-linear data ya. Tadi kan data sintetik yang kita punya itu bentuknya seperti fungsi sin gitu ya. Ini kan non-linear dan ternyata KNN ini cukup bisa mengikuti bentuk ini ya. Kalau linear kan kalau nggak selalu naik, selalu turun ya. Ini yang dikerjakan oleh linear regression ya. Nah, kalau KNN ini bisa yang non-linear, maka seharusnya untuk data yang linear itu juga bisa ya di sini. Tetapi sama dengan KNN untuk klasifikasi ya, challenge-nya di sini adalah cara memilih K-nya ya. K-nya yang bagus berapa? Kalau tadi kan kita gunakan 5 ya, tetapi tidak harus selalu 5 gitu. Kita harus pilih K yang cocok itu berapa gitu. Dan dari yang sebelumnya kita sudah jelaskan di sini, untuk memilih K berarti kita bisa gunakan data validasi ya. Sehingga kita bisa tentukan K yang bagus berapa gitu ya. Kita juga bisa gunakan cross validation di sini sehingga kita bisa menghindari yang namanya overfitting gitu ya. Overfitting itu apa? Overfitting berarti kalau di data train ya, akurasinya sangat bagus atau performance-nya sangat bagus, tetapi ketika kita gunakan ke data validasi, performance-nya jadi turun gitu ya. Nah, ini caranya ya, kalau kita gunakan cross validation, nanti bisa dicek di video sebelumnya ya. Kemudian, misalkan ini kita sudah dapat gitu ya. Ini adalah, di sini masih pakai misclassification misalkan ya, karena ini adalah kasus yang kemarin untuk klasifikasi. Gitu, semakin besar errornya ini maka akan semakin jelek ya. Misal di sini X-nya itu adalah jumlah tetangga terdekatnya ya. Misal di sini kita gunakan 1 ada di sini ya. Terus ini turun sampai di sini, misalkan ini 8 ya. Terus 10 itu naik lagi. 20 ini masih sama ya. Terus di sini ini turun gitu. Mungkin ini di 25 ya. 30 makin naik gitu. 40 juga masih tinggi ya. 50 juga tinggi gitu. Ya, berarti dari sini kita bisa simpulkan kalau yang bagus itu adalah 8 ya. Nah, kalau elbow method ini sendiri gimana? Ini biasanya digunakan untuk proses clustering nanti ya, nanti di pembelajaran mesin ya. Nah, atau kita juga bisa lakukan secara manual ya, tetapi ini manual berarti kan nantinya akan subjektif ya. Akan lebih baik kalau menggunakan manual ya kita juga gunakan yang tadi kita hitung errornya gitu ya. Misalkan kita di sini pakai K-nya yang pertama 1 ya. Dan kita lihat untuk line-nya di sini ya sangat naik turun gitu. Berarti ini misalkan kita bilang ini sangat fluktuatif gitu, berarti kita bisa tingkatkan menjadi K-nya 3 gitu ya. Ini sudah lumayan gitu ya. Dan kita tingkatkan lagi 25. Ternyata ini saya rasa errornya lebih besar gitu ya daripada yang 3. Nah, kita tingkatkan lagi ya. Sepertinya jadi 52, jadinya seperti itu. 250 malah jadi seperti ini ya. 680 malah lurus gitu ya, berarti yang ini fix nggak bisa gitu ya. Ini juga saya rasa errornya besar, ini besar ya, jadi mungkin antara yang ini ya atau yang ini kalau lebih mendekatinya. Kalau yang ini gimana? Ini kemungkinan akan overfit ya. Kalau pakai klasifikasi ya, itu kan kita bisa gunakan matriks performansinya adalah F1 score atau yang paling basic sebenarnya akurasi ya, tetapi tidak disarankan karena seringnya bias ya. Nah, di sini ada F1 score. Kalau untuk regresi gimana? Ini di materi yang sebelumnya, di model validation and EDA ya, kita sudah jelaskan kalau regresi itu bisa menggunakan yang namanya ada MSE, RMSE ya. MAE, rumusnya kayak gini ya. Kalau MSE berarti mean square error. Ini Y aktual ya, dikurangi dengan Y prediksi itu adalah target prediksinya. Di kuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan N itu adalah jumlah datanya ya. RMSE berarti MSE diakarkan gitu. MAE kalau di sini pakai kuadrat, kalau MAE pakai absolut ya. Kemudian ada satu lagi, mean absolute percentage error ya di sini. Ini kalau kita ingin seperti akurasi ya. Jadi ini biasanya kalau hasil prediksinya masih normal ya, maka rentangnya adalah 0 sampai 100% ya. Bisa lebih dari 100% nggak bisa ya, di bahasan yang sebelumnya kan kalau misal prediksinya besar gitu ya dan Y-nya itu sangat kecil atau mendekati 0 gitu, maka ini bisa juga di atas 100% ya hasilnya gitu. Atau teman-teman bisa gunakan R-square ya, ini yang sekarang sering banget digunakan. Jadi kalau untuk MAPE dan R-square ini biasanya digunakan pada saat proses testing ya. Kalau yang ketiga ini digunakan pada saat proses training.
Ya, kenapa ini nggak digunakan pada saat testing? Karena kita menggunakan MSE, RMSE, MAE itu secara intuitif kita nggak bisa nentuin ya rentangnya itu berapa. Rentangnya itu sangat tergantung dari datanya. Sehingga kalau misalkan MSE-nya misal 0,1 ya, ini kan udah cukup kecil nih. Tapi kita nggak bisa bilang ini bagus enggak gitu ya, karena kita nggak tahu rentangnya. Ya semakin mendekati 0 gitu, ini semakin bagus ya, semakin besar semakin jelek ya. Kita taunya hanya itu, tapi jadinya nggak bisa ada ukuran pasti ya. Berapa sih yang bagus? Ya, kalau ingin yang pasti kita bisa gunakan R-square ini. Nah, ini adalah kelebihan dan kelemahan dari KNN untuk regresi ya. Yang pertama adalah kelebihannya ya. Ini memang algoritmanya simpel gitu ya. Dan secara intuitif atau logik itu bisa diikuti ya. Sangat mudah ya di sini. Kemudian kita hanya butuh sedikit asumsi ya untuk datanya gitu. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk non-linear data ya. Tetapi di sini balik lagi weakness-nya ya. Di sini very slow ya. Ini untuk proses testingnya ya. Terutama kalau data training kita itu semakin besar ya. Kenapa bisa lambat? Karena setiap ada data testing itu kan kita akan ukur distance-nya ke semua data training ya. Sehingga kalau data trainingnya 100 itu masih lumayan cepat ya. 1000 mungkin jadi lebih lama. Jadi contohnya gini, kalau 100 itu 100 detik ya. 1000 adalah 1000 detik. Kalau 10.000 data trainingnya berarti akan memakan waktu sebanyak 10.000 detik. Itu untuk hanya satu testing data ya. Kalau datanya testingnya juga banyak gimana? Semakin lama di sini untuk KNN-nya. Yang kedua ya, not perform well with large number predictors. Predictor itu apa? Ini adalah atributnya ya. Jadi semakin banyak atributnya, KNN ini kemungkinan performansinya akan semakin kecil ya. Nah, sekarang ada course of dimensionality ya. Ini yang tadi, misal datanya itu berupa sinyal suara gitu ya. Sinyal suara kan seperti ini ya. Gitu. Nah, ini kan suara itu ada frekuensi dan titik-titik ini tinggi rendahnya itu adalah amplitudenya ya. Jadi setiap titik ini adalah satu atribut gitu. Titik ini juga ada satu atribut. Padahal kalau sepanjang ini bisa jadi sudah ribuan gitu ya. Begitu. Atau bentuk datanya adalah DNA ya. Ini juga satu data gitu kan, bentuknya ACTG gini ya. Ini juga sangat panjang biasanya ya, bahkan bisa ribuan gitu. Ya, sehingga ini yang disebut sebagai curse of dimensionality ya. Data yang kita punya mempunyai terlalu banyak atribut, tetapi sampelnya ya, atau jumlah datanya yang kita punya itu kecil gitu. Makanya ini disebutnya sebagai curse ya. Nah, akibatnya apa? Yang pertama, di sini kita akan punya data yang sparse ya. Data sparse itu misalkan datanya kalau ada namanya sparse matrix gitu ya. Misal ini matriksnya seperti ini ya. Misal ya ke bawah itu adalah barisnya, ke samping kolomnya ya. Yang disebut sparse itu dia bolong-bolongnya banyak gitu. Ini 000 baru 1 di sini ya. Padahal ke samping ini sangat besar, misal ribuan ke sampingnya ya. Terus yang kedua misal satunya cuma di sini gitu. Ya, data yang lainnya kosong. Ini yang disebut sebagai sparse data ya. Sehingga kalau datanya sparse gimana ya, proses klasifikasi atau regresinya itu semakin susah ya di sini. Yang kedua, karena dimensinya sangat besar ya, atributnya sangat banyak, tetapi jumlah sampel kita sedikit ya, maka akan menyebabkan overfitting di sini ya. Jadi training datanya performansinya sangat bagus, tetapi untuk data validasi atau data testing ini akan menjadi performansinya akan drop gitu. Kemudian di sini ada namanya high data requirement ya. Jadi seharusnya semakin besar dimensinya, maka jumlah data kita juga seharusnya semakin besar ya di sini supaya kita bisa mengimbangi yang atributnya tadi ya. Kalau pakai Euclidean distance gimana? Ya ini akan semakin susah karena atau menjadi inefektif di sini ya. Jadi kalau misal ada 1000 atribut kita ukur jaraknya ya, itu kan kita harus hitung satu per satu dan kemungkinan jaraknya akan besar ya untuk Euclideans-nya karena di sini atributnya sangat banyak. Nah, ini yang paling sering terjadi ya, decrease model performance ya. Ya, karena tadi datanya overfit ya, kemudian proses klasifikasi dan regresinya semakin susah, pastinya akan berefek ke performansinya ya. Kemudian ini beberapa solusi yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dimensionality reduction ya. Kita bisa menggunakan PCA atau TNSA, ini termasuk ke dalam reduksinya itu kita namakan sebagai feature extraction ya. Biasanya kalau feature extraction ini, misal dari yang tadinya 1000 atribut kita jadikan hanya 50 atribut, itu ke 50 atribut ini
angkanya atau value-nya itu berubah ya kalau kita menggunakan feature extraction. Tetapi kalau kita menggunakan feature selection, berarti dari 1000 kita pilih 50 gitu, sehingga dari ke 50 yang kita pilih tadi itu value-nya masih sama ya. Tapi kalau yang pakai feature extraction, ini kita lakukan transformasi data sehingga value-nya nggak lagi sama gitu ya. Jadi seperti kita ambil intisarinya gitu ya, dan itu kita transformasi menjadi atribut yang baru ya. Atau di sini kita pakai regularization, tapi ini tidak mengurangi atributnya ya. Di sini hanya mereduce model complexity untuk prevent atau mencegah adanya overfitting. Oke, itu tentang KNN ya. Exercise-nya apa? Exercise-nya yang tadi ya, dengan data ini teman-teman coba ya, anggap aja datanya cuma segini gitu ya, cuman segini. Coba di rumah untuk latihan ya. Data 1 tadi kan udah ya hasilnya. Tinggal data 2 sampai data testing keempat ya. Ini dicari angkanya berapa gitu. Dengan menggunakan uniform average dan weighted average.